Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Terima kasih yang masih bersama kami, Masya Allah ya. Insya Allah hari ini banyak ilmu yang bermanfaat yang kita dapatkan. Dan saat ini kita akan menyikapi kenapa bangga dengan dosa. Ada ya orang kayak gitu, ada Bu? Ada nggak Bu? Orang berdosa tapi bangga banget, ada Bu? Ada ya, naudzubillah min zalik, yang mudah-mudahan tidak termasuk kita ya. Dan insya Allah akan dibahas oleh guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al Ustadz Eras Rashid Baraya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bil jamaah wa nahana 'anil mufarraqah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semuanya sehat? Ibu sehat? Bang Ali sehat, Bang Ali? Alhamdulillah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa iNews TV dimanapun berada. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan lahir dan batin. Mendapatkan kebahagiaan lahir dan batin. Ya Rabbal Alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, ada dua konsekuensi kita sebagai manusia hidup. Ada berapa? Ada dua konsekuensi. Ketika kita berbuat taat, maka nilai yang dihasilkan adalah pahala. Ketika kita berperilaku melakukan maksiat, berbuat maksiat, maka konsekuensi nilai yang akan terlahir adalah dosa. Dua hal ini tidak akan pernah lepas dari kehidupan kita sebagai manusia. Betul apa benar? Kalau ibu rajin sholat, rajin ibadah, rajin zikir, insya Allah akan gandrung mendapatkan nilai pahala dari Allah. Tapi kemudian kalau kita rajin ngelakuin maksiat yang kadang-kadang kita sendiri kagak kerasa kok. Dipikir menurut kita benar, padahal itu keliru dalam agama. Jadi kebiasaan setiap hari. Kemaksiatan yang melahirkan nilai dosa itu terlebih lagi kita banggain. Bangga Bang Ali sama dosa. Yang seperti apa kalau kita bangga dengan dosa? Mau dikasih contoh? Enggak bakal marah. Enggak ngambek. Enggak ambekan. Ambekan. Yang penting jangan ambek-ambekan. Dosa yang kemudian tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ketika malam hari Allah menutup maksiat kita. Siang hari kita buka kok kesalahan kita. Contoh, ini ibu-ibu rumah tangga kita kesel sama laki. Suka kesel enggak sama laki? Sama suami suka kesel? Gimana kagak kesel Bang Ali? Itu kadang-kadang itu tadi. Orang udah pada pergi ke kantor, pada kerja. Atuh Bang ngerapa ngerengkol baik. Oh noh cari duit. Laki bingung nyari duit. Duit siapa yang hilang? Tapi kemudian kita sebagai istri, ibu sebagai istri. Yang kemudian ketika suami lemah dari sisi ekonomi. Kita ngelunjak. Tahu ngelunjak emak? Tahu ngelunjak ibu? Iya, yang ngelawan. Enggak taat sama suami. Enggak taatnya sama suami. Bisa berantem. Bisa bertengkar. Bahkan terlebih lagi saking keselnya kita update status di sosmed. Laki begini banget. Bener nggak? Datang temennya tuh. Udah tadang temennya. Apa yang dikata? Nih. Laki mah kudu diginiin, giniin. Gua ge sama laki kudu begituin. Bangga dengan kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Itu tidak
tidak boleh. Ini yang termasuk ke dalam kategori kata Nabi, kullu ummatin, setiap umatku kata Nabi, akan diampuni dosanya kecuali illal mujahirin, orang-orang yang jelas nampak berbuat dosa namun kemudian dibangga-banggakan kayak model tadi dalam kehidupan rumah tangga. Laki udah jelek, dijelek-jelekin. Na'udzubillah. Kemudian apalagi dosa yang dibanggakan kita kagak kerasa itu Bang Ali. Kadang-kadang selfie, enggak pakai pakaian sebagaimana muslimah seharusnya, cepret. Goyang-goyang dengan aurat kemana-mana. Subhanallah. Ada enggak model begitu? Banyak apa kagak? Diunjukin, video lu mah jelek. Nih yang bagus mah. Dilihatin. Bangga dengan dosa-dosa yang sudah dilakukan. Ibu punya anak. Kemudian anak perawannya dibawa sama pacarnya. Tuh lihat anak kita mau Bang Ali. Begitu. Diunjukin ke tetangga segala macam. Disebutin. Bangga dengan dosa dan kemaksiatan. Menzahirkan dosa dan maksiat yang dilakukan. Terlihat Allah malamnya nutup itu dosa dan maksiat. Tapi malah kemudian diri pribadi sendiri yang membuka itu. Sama saja membuka aib ketika Allah menutup. Kita sendiri yang ngebukain. Na'udzubillah. Padahal Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dengan kalimat indah yang tegas menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatun arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Ini segatnya amar, kalimahnya perintah. Segeralah kalian semua memohon ampun pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana ketika Allah memerintahkan untuk bersegera? Datang waktu sholat, secepatnya kita sholat, bukan malah kagok, entar dulu, entar aja. Kan banyak begitu Bang Ali. Menjauhkan diri dari Allah. Padahal Allah sudah manggil kita. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum. Kita bersegera memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Memohon ampun pada Allah bukan bercerita di sosial media, bukan update status terhadap kebencian yang kita tanamkan kepada orang lain. Tetapi bersujud, mengeluh, mendekatkan diri kepada Allah. Cukup curhat, bercerita sama Allah, memohon ampun dengan memperbanyak istighfar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jemaah yang dirahmati Allah, cahaya hati dimanapun berada. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah terlewatkan setiap pagi senantiasa membacakan istighfar 100 kali. Sebelum ibu-ibu nyuci piring, sebelum emak-emak ngepel di dapur, di pelataran rumah dan seterusnya, sebelum melakukan aktivitas beristighfar, memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Adem ini hati. Ini salah satu solusi agar kita semuanya tidak bangga dengan dosa dan maksiat yang kita lakukan. Kadang-kadang sekarang itu enggak sedikit. Kalau soal kemaksiatan yang sudah dilakukan seolah dibangga-banggakan. Betul apa benar? Bangga dengan kemaksiatan. Bangga dengan dosa sampai kita bercerita kepada orang lain. Khalayak ramai. Na'udzubillah. Sejatinya sebagai muslim yang baik. Muslimah yang baik. Jauhkan sikap itu, dekatkan diri kepada Allah, memohon ampun. Yuk kita bersama-sama beristighfar. Karena siapa jadi Bang Ali, semenjak kita dari bangun, tidur, sebelum subuh, sholat subuh berjamaah, ada dosa dan maksiat yang kita lakukan tanpa terasa. Astaghfirullah,
Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya. Perbanyak istighfar memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala adalah solusi yang terakhir daripada membanggakan dosa dan maksiat yang sering kita lakukan bahkan tidak terasa menjauhkan diri. Bagaimana kita mau mendapatkan sebagaimana disampaikan oleh Imamul Ghazali, mendapatkan sya'idun fid dunya wa sya'idun fil akhirah. Kita ingin bahagia di dunia dan bahagia di akhirat, tapi kita sendiri malah justru jauh daripada konteks ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Begitu Bang Ali. Iya, baik guru, Masya Allah ya. Memang kadang-kadang kalau misalnya kita suka ngebanggain dosa itu gak sadar. Ah, betul. Misalnya lagi ngobrol, lu dulu suka minum apa kagak? Suka kata dia. Ah lu masih kecil, lu mah cuma minum, gue botol-botolnya gue telan. Nah gitu. Iya, nah itu kalau misalnya pada saat itu kan kita kan kena dosa nih guru ya, kena Betul. dosa. Nah pada saat itu kena dosa, terus pada saat kita ceritain dosa kita kena dosa lagi gak tuh guru? Dosa. Oh. Karena kenapa? Dengan tadi justru Allah menutup dosa itu, tapi justru malah kita yang membukanya. Itu yang dilarang oleh Nabi. Iya. Gak boleh. Cukup dosa itu kita sesali, cukup dosa itu kita simpan dalam hati dan bersujud memohon ampun pada Allah. Jadi kalau misalnya kita udah pernah dosa, jangan diceritain lagi ya. Jangan. Karena Allah sudah menutup aib kita. Cukup antara kita dengan Allah. Dan tidak boleh melakukan kembali apa yang sudah kita lakukan itu adalah keliru dan salah. Iya. Nah seumpamanya nih guru nih, akhirnya keperucut gitu kita ngomong. Kita istighfar atau gimana bagusnya guru? Istighfar. Maka tadi kata Nabi setiap pagi jangan lewatkan 100 kali beristighfar pada Allah. Jadi tiap pagi awalan istighfar dulu guru ya? Diawali istighfar. Agar kenapa kita selalu ingat sama eling sama Allah. Jadi kalau mau ngelaksanain maksiat, ini maksiat jangan. Mohon maaf ya Allah. Gitu. Iya. Nah baik guru, memang yang namanya membanggakan dosa itu bisa terjadi pada saat kita berdialog. Atau kita kumpul sama-sama. Nah seumpamanya guru, teman kita nih ada yang ngebanggain dosanya. Kita boleh gak sih ngingetin guru? Jangan begitu lu udah lupain aja. Entah kalau lu ceritain lagi jadi dosa lagi gitu. Gimana guru? Kita ingetin, sesama muslim kita ingetin. Setidaknya dalam hati kita ingkar. Ketika mereka bercerita tentang dosa dan kemaksiatan, kita jangan ikut-ikutan. Nah. Gitu. Pakai kisah Hatim al-Asom yang pura-pura enggak dengar apa yang disampaikan dari kemaksiatan itu. Jadi kalau ada gitu pura-pura gak dengar, kalau nggak kita tinggal pergi aja kali itu. Nah, tinggal pergi. Atau kita ingatkan langsung, tidak baik. Oh iya, baik. Memang ini sebuah dilema sih guru ya. Pada saat kita ngobrol, 5 menit pertama masih benar tuh kadang-kadang obrolannya. 5 menit kedua mulai deh. Nah 15 menit baru buka-bukaan aib. Makanya tadi jangan sampai Bang Ali, salamatul insan bihib di lisan. Kita itu akan selamat apabila kita menjaga lidahnya. Lidah kita jaga, pendengaran kita jaga. Yang gak maslahat, yang gak manfaat, jangan deh. Ya jadi kadang-kadang kalau misalnya kita ngobrol, kita pengen ikutan ngomong. Jadi sebenarnya lebih baik diam bagus daripada kita ngomong buka aib ya guru ya. Betul, uskut bihadal makom, mendingan diam aja. Ketika pun yang diceritakan kemaksiatan dan dosa kita ingkar. Bila perlu tadi secara baik kita sampaikan. Untuk diingatkan, watawasobil haq watawasobis sob. Mengingatkan satu dengan kebaikan. Iya, nah nih Bu PR buat kita nih Bu. Yang namanya ngobrol kan pengennya kita ikutan ngobrol ya Bu ya. Ibu sanggup gak nih kalau misalnya ngobrol pas lagi ngobrolin orang pergi? Nah sanggup gak Bu? Bohong. Ikut nimbrung apa kagak? Ikut. Baik guru, terima kasih ilmunya. Sama-sama, Bang Mudah-mudahan jadi keberkahan buat kita semuanya ya. Dan jadi introspeksi buat kita semua terutama Ali. Amin. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah bukan hal yang mudah untuk tidak menceritakan aib kita. Sesungguhnya Allah sudah menutup aib kita sehingga kita jaga, sehingga akhirnya jangan sampai kita sendiri yang membukanya ya. Dan sesaat lagi
ini akan tambah seru. Kenapa? Karena kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui media sosial. Dan nanti kita kasih kesempatan juga untuk jamaah yang ada di Masjid Bimantara untuk bertanya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.